Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logok. Oke teman-teman, jadi kali ini ya di sini di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut ya. Sedang hujan ya, hujan gede di sini mah. Ya tuh. Jadi parwek kalau di dalam mah ya seperti itu. Dan saya barusan saja pulang dari ngelayat ya. Ngelayat dari mamahnya Usan. Semoga beliau husnul khotimah di lapang kuburnya, amin, al-fatihah. Ini tidak memakai kerudung, maaf ya, tidak memakai kerudung ya. Dan di video kali ini saya mau berbagi pengalaman saya ya tentang memilih murai batu calon juara dari anakan ya. Kita beli bahanan, kita beli burung murah dibikin mewah seperti itu. Bagaimana sih cara kamu memilih burung dari trotolan yang apakah sudah kelihatan dari burung trotolan bahwa burung itu burung mewah ya, burung murai mewah? Kalau menurut saya pribadi itu sudah terlihat. Burung murai mewah itu sudah terlihat dari mulai trotolan, jangankan dari trotolan ya, dari semenjak dia umur 10 hari aja saya sudah bisa melihat. Dari umur 1 minggu kita sudah bisa melihat. Apalagi kita kan punya ternak sendiri tuh. Saya kan punya ternak sendiri burung murainya. Jadi itu waktu umur 1 minggu aja udah kelihatan. Kelihatannya dari apa? Yang pertama dia itu bodinya itu lebih gede. Misalkan saya kan kemarin punya 4 anakan. Di antara 4 itu ada yang paling gede. Ada. Itu biasanya yang khusus, yang spesial, itu yang bagusnya itu cuma satu dari satu sangkar itu, dari satu sayang itu ya. Dari satu sarang itu biasanya yang bagus itu cuma satu ya. Walaupun anaknya 3, aduh anjir aya guludug, aya gelap. Walaupun anaknya 3 tetap. Walaupun anaknya 3 yang bagusnya itu cuma satu. Yang paling gede, yang paling begitu ya. Kalaupun 2 tetap yang bagusnya satu ya. Dan biasanya kalaupun anaknya 3 itu yang ceweknya pasti satu. Anaknya 4 ceweknya pasti satu. Tapi kenapa harga cewek lebih murah dari harga cowoknya? Dikarenakan cewek itu tidak digantangkan. Ya seperti itu, tidak dikonteskan. Burung yang cewek itu tidak digantangkan, burung yang cewek itu tidak dikonteskan. Hanya dia mah khusus saja untuk bertelur, menetas, kawin lagi, bertelur lagi, menetas lagi, seperti itu saja ya. Jadi yang pertama kita lihat itu dari postur tubuh ya, memperlihatkan dia itu postur tubuhnya itu gede. Lebih kalau yang trotol itu lebih sering makan, dia itu ciak-ciaknya itu, dan kepalanya itu kepala ada yang cepak ya. Tapi kalau saya lebih suka yang kepalanya itu agak-agak kecil. Tapi tetap untuk mata saya pilih yang blow, yang gede ya, biar gede dedelean seperti itu. Kalau bahasa Sundanya itu gede dedelean seperti itu ya. Tapi kalau untuk bahasa Indonesianya itu besar penglihatannya itu. Jadi pas melihat lawan itu, jadi lawannya itu takut tadi bolotan ger begitu. Aku takut, malah lebih takut melihat kamu dong. Ya maaf ya. Dan juga kalau kita pilih burung trotolan ya, pilih burung trotolan itu kalau untuk jantan, kalau kita belinya di Om Biokan ya, di Om Biokan itu harganya jauh lebih murah. Dagingan itu murah banget. Harga di bawah, di atas betina tapi di bawah jantan. Tapi juga kalian yang belum paham tentang permuraian itu ada teman saya di luar ya. Tapi kalau buat kalian yang belum terlalu paham ya, di Om Biokan itu biasanya kalian itu malah memilih cewek ya. Karena di Om Biokan itu jenis kelamin tidak di pure, tidak dikasih tahu, tidak. Om Biokan itu tergantung kalian pinter-pinter dan tergantung kalian gede milik ya, miliknya itu bagus ya. Biasanya kalau untuk kalian ya yang memilih di Om Biokan, pilih burung yang trotolnya itu gede-gede. Biasanya jantan itu trotolnya agak lebih gede ya. Kalau untuk kalian yang udah peka, udah tahu tentang burung yang antara jantan dan betinnya, jantan dan betinanya, anjing heseh ngomong betina. Biasanya betina itu trotolnya itu agak lebih kecil ya, lebih kecil, nyek-nyeknya itu, jerk-jerknya itu banyak. Kalau bahasa Sundanya mah kecilnya itu, trotolnya itu kecil. Kalau untuk jantan agak lebih gede ya. Makanya kalau di Om Biokan itu biasanya kalau saya dulu membawa teman yang udah spesialis dalam burung murai, ayo kita beli di Om Biokan. Kamu pernah ketipu? Sering. Dari 5 kali beli di Om Biokan cuma 1 yang laki. Yang 4 hoding saya kabalosok, kawadulan ya, dikarenakan mungkin ya dah atuh namanya juga manusia, biasanya juga kan kita teh kabelosok, salah dalam memilih. Iya, meskipun kita udah kamu memang kamu spesialis dalam
bidang murah tapi tetap aja kabalosok. Jadi saya sarankanlah beli yang laki langsung jantan ya, seperti itu. Lihat body bagus, filter, mata belok. Kalau untuk paruh biasanya saya memilih yang boleh ada yang panjang tapi tipis, ada panjang tipis, ada yang pendek tapi tebal, ya silahkan, keinginan kalian saja. Kalau saya biasanya suka yang pendek tapi tebal ya, seperti jadi suaranya itu lebih bagus. Dan juga untuk postur tubuh biasanya lebih ke dia itu kelihatan laki nih, maco katanya anjir ya, aiman laki awewe nong awewe urang gak anakan saya juga. Dan untuk kalau untuk yang udah berbuntut ya, udah ada buntutnya, udah ada ekornya, kalian lihat kalau beli burung itu ya, kalau kalian beli burung yang udah mabung 1 kali ya, burung-burung muda lah begitu, mabung 2 kali, kalian lihat ekornya itu. Kalau yang bagus itu ekornya itu truknya itu agak cepat. Jadi ekornya itu kan suka kalau bunyi, kalau naik turun gitu, truk ekornya itu lebih cepat dia. Kalau yang lain biasanya durasi 1 menit itu 5 kali, dia bisa 7 sampai 8 kali durasi. Ya seperti itu. Dan juga kalau burung murai yang bagus itu ya biasanya dia itu memperlihatkan aja kalau gelagat dia itu menguasai lapangan, dia itu ingin menguasai daerah. Karena murai batu itu identik dia itu burung inginnya itu menguasai ya, menguasai arena, menguasai lapangan, makanya dia itu disebut burung fighter ya. Emosi tinggi bagus, tapi kalau terlalu tinggi jelek. Birahi tinggi jelek, over birahi jelek kalau menurut aku ya. Jadi harus stabil, emosi stabil, birahi stabil, insya Allah untuk suaranya juga ngemplong, dia itu bagus, volume naik, apalagi kalau sering di umbar ya, dia itu jadi powernya itu full. Jadi dia itu kalau bicara itu, kalau kicau itu panjang tembakannya, cut. Jadi setiap melodi itu dia itu mampu menyelesaikan setiap isian, setiap ya misalkan dia isian cililin, dia itu mampu menyelesaikan dari awal sampai akhir, dan tembakannya itu panjang-panjang. Maksud tembakan itu jadi itu suaranya itu bagus ya, tidak setengah-setengah, tidak gontot. Jadi baru setengah mengeluarkan isian, dia itu udah biasanya itu dia itu over birahi ya, atau dia itu tidak stabil keadaannya, seperti itu. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya saya sudah jelaskan. Dan kalau untuk leher saya biasanya suka yang lebih panjang dan Bang Opang. Ayo Bang Opang. Dan juga lebih gede di sini, supaya setiap tonjolan itu dia itu memperlihatkan seperti itu. Jadi untuk keseluruhan biasanya saya memilih burung murai itu, kalau dari ombyokan ya biasanya saya memilih yang trotolnya itu agak gede ya. Biasanya kalau yang agak gede trotolnya itu identik dengan laki-laki. Nong, ini terahnya bagus, ini genetiknya bagus, ibu bapaknya, ayah ibunya, indukannya itu juara kontes. Pernah ada satu kasus begini ya, maaf melenceng dari tema. Punya teman saya itu burung balak, dia itu sudah juara kontes di tiket berapa ya, lupa lagi. Pokoknya dia itu udah cetak poin, udah juara kontes, udah cetak prestasi. Dia itu dijemur di halaman. Kemudian dia itu entah kenapa dia itu jatuh dari jemuran, dari ketinggian 2,5 meter dia jatuh, si burung. Gimana sekarang keadaannya? Matung, membisu, dia itu diam 1000 bahasa, dia itu tidak berbicara, tidak berkicau, tidak gacor, tidak. Padahal kan dia udah prestasi. Karena apa? Dia itu kalau di sini disebutnya itu sawan. Dia itu depresi, stres, jadi dia itu dari ketinggian bruk ke bawah, jatuh sama itunya lebarengit, jatuh sama sangkar-sangkarnya. Sampai sekarang burung mewah sekarang menjadi burung murah, kawan, tidak ada harganya. Kalau sudah seperti itu, sudah matung, sudah bisu, tidak ada suara. Aduh, sayang sekali, dia itu sudah cetak poin prestasi di tiket kalau nggak salah 3 juta ya.
lupa lagi, gak tahu tiket 3 juta, gak tahu tiket 5 juta, gak tahu poho deui, lupa lagi. Cuma dia itu nong katanya teh bisa gak solusinya. Kalau aku disebut bisa, nanti dia itu jualnya bakal mahal ya. Dah aku tadi disebut gak bisa. Biar dijual murah. Pakai nonton ya. Aku bilang aku gak bisa, padahal itu bisa lagi disetting dari awal, di reset ulang ya, baik dari pakannya, dari mandinya, settingan hariannya, semuanya dinolkan kembali ya. Apakah harus dimabungkan? Tidak dah. Atuh burung mah mabungnya 1 tahun sekali, dan tidak bisa dicepetin, tidak bisa dilambatin. Burung mah murai mah biasanya, tapi ada beberapa burung yang memang susah untuk mabung dikarenakan settingannya yang suka gonta-ganti settingan seperti itu. Dan sebenarnya mas saya mah kalau ngasih burung murai ya makannya itu cuma jangkrik, ulat hongkong untuk pakan harian itu setiap hari, itu mah tidak boleh, itu tidak akan tergantikan sebenarnya mah, jangkrik sama ulat hongkong. Kemudian 1 minggu 2 kali saya kasih kroto, dan 1 minggu sekali saya kasih cacing. Udah seperti itu, udah tidak ada lagi. Saya mah burung saya mah sampaikan ke cor dor. Coba lihatin, itu lagi mabung, dua-duanya lagi mabung. Saya punya 2 lagi burungnya, yang lainnya mah udah habis lah, dibeli, dijual. Ada tuh ngapain banyak teing mah burung, malah pusing untuk rawatannya. Apalagi saya sekarang suka main, ini juga baru habis main jadi begini. Dan kembali lagi ke tema ya, untuk cari yang burung dari trotolan, biasanya saya memilih kalau dari ombyokan trotolnya yang agak gede-gede, dikarenakan itu laki. Dan untuk postur tubuh biasanya kita cari yang dia itu sering membusungkan dada. Kalau melihat lawan itu juga bagus, fighter. Dan untuk kepala, ada yang memilih kepala gede cepat. Kalau saya sukanya yang kecil tapi dia itu sedikit agak menonjol ke depan begini, ini mendongak seperti ini. Dan untuk paruh biasanya ada yang pendek tapi gede, ada yang panjang tapi tipis, terserah kalian mau pilih yang mana, itu juga bagus. Kalau saya suka yang panjang tapi tebal, silahkan. Saya suka yang pendek tapi tebal. Dan untuk dada, kalian pilih yang suka membusungkan dadanya tanpa dipinta. Dan untuk ekor, kalian pilih ekor yang rapat seperti itu, rapat rapi. Kemudian juga untuk ekornya, usahakan lihat yang ekornya itu agak cepat begininya, truk ke atas ke bawahnya agak cepat, dikarenakan itu biasanya burung yang gacor. Ciri-ciri burung gacor itu seperti itu, truk karena dia itu sambil naik turun dia itu mengeluarkan isian ya, seperti itu biasanya. Dan untuk kaki, ada yang putih, ada yang hitam. Sebenarnya kalau menurut saya itu sama-sama saja, tapi ada yang menyebut beda, ada yang menyebut sama. Itu tergantung dari pemikiran kalian tersendiri. Kalau kalian pernah ada yang cetak poin, pernah ada yang prestasi di burung yang kakinya putih, kalian pasti akan memilih yang putih. Tapi kalau buat kalian yang saya pernah prestasi di gantangan, dia kakinya hitam, pasti kalian akan memilih kaki yang hitam. Seperti itu sebenarnya mak ya. Untuk pakan dan untuk settingan biasanya saya membiasakan jadi tidak gonta-ganti settingan seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mencari burung murah tapi mewah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.